Nanti dimuliakan, kita di dunia ini bukan mau kita di dunia ini atas maunya pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dulu tidak ada di dunia ini, kemudian Allah telah adakan kita, Allah telah ciptakan kita dalam waktu yang tidak lama. Kemudian Allah akan pindahkan kita ke negeri yang kekal abadi, negeri akhirat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tiba-tiba sudah hampir habis waktu kita di dunia ini. Dunia ini kelihatannya ramai sekali, tetapi setelah dunia ini lebih ramai lagi. Manusia-manusia mulai zaman Nabi Adam, semua di sana. Kita nanti di akhirat akan berjumpa dengan mereka semua, insya Allah. Kita akan berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihissalam, berjumpa dengan Nabiullah Nuh alaihissalam, berjumpa dengan kakek-kakek kita, nenek-nenek kita yang muslim. Nanti di akhirat ketemu seluruh para nabi, seluruh para rasul, seluruh orang-orang iman yang terdahulu. Pokoknya ramai sekali lah di sana nanti. Semoga begitulah adanya, insyaallah. Jangan sampai kita ini terkesan dengan keadaan-keadaan dunia, hiruk pikuknya dunia ini yang cuman beberapa hari ini, sehingga kita lupa kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Dunia ini dijadikan oleh Allah hanya untuk persiapan akhirat. Itulah dunia ini. Dunia ini untuk apa? Persiapan akhirat. Dunia ini apa? Jalan menuju akhirat, jembatan menuju akhirat. Hidup ini apa? Hidup itu menunggu mati. Hidup itu apa toh? Menunggu mati. Kamu sedang apa? Sedang menunggu mati, Pak. Kerja apa kamu? Persiapan akhirat. Insyaallah malaikat. Ini mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di dunia beberapa lama ini ada tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah menghabiskan umur kita dalam agama. Tanggung jawab kita hanya itu satu itu aja, habiskan umur di dalam agama. Kalau umurnya 1000 tahun ya 1000 tahun, 100 tahun ya 100 tahun, 50 tahun ya 50 tahun. Semuanya itu aja tugas kita. Kalau kita ini bisa menghabiskan umur kita dalam agama Allah, dalam ridho Allah, berarti kita ini telah sukses. Ada teman, nggak ada teman, orang suka, orang nggak suka, sehat, sakit, kaya, miskin, itu tidak penting sekali. Yang penting itu habiskan umur dalam ridho Allah, dalam agama. Setelah itu masuk surga. Nah, sudah. Di sanalah kaya semua, di sanalah sehat semua, di sanalah puas semua 100%. Aisyatun radiyah, kehidupan yang memuaskan, tempatnya memuaskan, istana-istana dari emas, dari intan, sungai-sungai dari susu, dari madu, nggak ada cacatnya. Di dalam surga itu nggak ada cacatnya, sempurna. Nggak ada istilah, wah ini genteng bocor perlu diperbaiki. Di surga nggak ada bocor-bocor, itu nggak ada. Semua sempurna. Aisyatun radiyah, puas 100%. Apa yang kita mau langsung Allah jadikan. Kalau di dunia apa yang kita mau, maka kita ini harus bersusah payah. Mau rumah, bangun rumah. Mau mobil, cari duit untuk beli mobil. Nah, di dunia ini maunya tambah banyak, susahnya tambah banyak jadinya itu. Maka penyelesaian masalah dunia itu satu aja, jangan mau, sudah selesai. Nah, kamu mau mobil, ya, nggak mau, sudah selesai. Kalau mau, dan ini masalah nanti. Harus cari ini, cari itu. Tapi kalau di surga, apa yang kita mau, Allah jadikan. Apa yang kita minta, Allah datangkan. Semoga kita dimasukkan ke sana. Ya. Badannya memuaskan, kuat, kokoh, besar, tinggi, ganteng. Sinar wajahnya ahli surga itu bisa dilihat dari jarak 1000 tahun perjalanan. Nah, saking bercahayanya. Gak ada sakit-sakit lagi, sehat 100% selama-lamanya. Hatinya gembira, gak ada susah-susah lagi selama-lamanya. Temannya memuaskan. Temannya adalah para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Biasanya saya itu berteman dengan santri yang ngantuan seperti kamu, ya.
Nanti di surga itu temannya itu para nabi. Enak kira-kira? Kayak apa tuh berteman dengan para nabi? Seorang ulama mengatakan, saya itu di surga itu yang saya pikirkan itu satu aja, mau berjumpa sama Rasulullah. Yang lain-lain itu nggak begitu penting sekali. Saya akan tanyain dulu masalah-masalah agama yang belum tuntas dibicarakan para ulama ini, mau saya tanya langsung sama Rasulullah itu gimana sih sebetulnya. Karena para ulama itu kelezatannya, kenikmatannya dalam ilmu. Itu ulama itu begitu ciri khasnya. Kalau pedagang, gembiranya kalau ada barang-barang murah dijual mahal, gitu. Kalau petani, gembiranya kalau melihat pertanian subur, hijau. Kalau ulama, senangannya itu ilmu. Kalau dengar ilmu itu langsung terbelalak. Yang tadinya mau ngantuk nggak jadi, itu ulama. Kalau ulama dengar ilmu ngantuk, itu bukan ulama itu. Ngaku ulama. Seperti pedagang lihat barang dagangan nggak tertarik. Itu bukan pedagang, itu petani itu. Insya Allah mulai kan? Kalau dai, gembiranya kalau melihat jamaah bergerak. Dai tidak ada jamaah bergerak diam saja, bukan dai itu. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tempat yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Maka apa yang harus kita buat supaya kita sampai ke sana? Ini yang kita pikirkan sekarang. Habiskan umur kita dalam agama. Bagaimana caranya menghabiskan umur dalam agama? Kalau kita membuat suasana perjuangan agama. Petani telah menghabiskan umurnya dalam pertanian. Kenapa? Karena ada suasana pertanian. Ada sawah, ada ladang, ada pekerjaan-pekerjaan. Akhirnya 70 tahun di sawah aja. Ada orang Temboro itu yang umurnya 90 tahun itu masih ke sawah aja tiap hari. Karena ada suasana sawah. Kalau kita ini ada suasana perjuangan agama, hidupkan amal masjid, hidupkan amal rumah, hidupkan usaha agama, pembentukan jamaah, 5 amal masjid, buat madrasah-madrasah. Ya kita akan bisa istiqomah dalam agama. Tapi kalau kita tidak buat itu, nggak akan bisa istiqomah dalam agama. Betul kan? Kalau kamu ingin istiqomah ngajar, caranya bagaimana? Kamu bikin pesantren, nanti kan istiqomah ngajar sampai mati kamu ngajar. Lihat kiai-kiai itu, nggak ada kiai pensiun loh. Karena ada suasana ngajar. Maka dia baru ngajar, saya mau mati masih ngajar aja. Maka kita ini perlu membuat suasana perjuangan. Itulah kehidupan yang telah dicontohkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kehidupan beliau ini kehidupan perjuangan, bukan kehidupan santai, diam, enggak, perjuangan. Lari sana, lari sini untuk usaha menghidupkan agama. Sampai akhirnya ketemu tempat yang sesuai, namanya Madinah Al-Munawwarah. Di sana banyak orang yang siap untuk membela agama. Orang-orang Madinah ini orang gembira dengan perjuangan. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Itu semboyannya orang Madinah. Maka Nabi betah di sana. Karena Nabi itu dai. Betahnya itu kalau kumpul orang-orang dakwah. Siapa yang bisa betah dengan orang dakwah? Yang dai. Siapa yang bisa betah kumpul petani? Ya petani. Kalau pegawai negeri kalau kumpul petani nggak akan betah lama. Cuma lihat kok orang mencangkul sambil dia melihat udara segar di sawah, dia sebentar terus pergi ke kantor. Kalau di kantor dia berhari-hari, berbulan-bulan kuat. Karena dia ini pegawai negeri, bukan petani. Yang bisa betah di pesantren siapa? Ya santri. Namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ingin betah di dalam agama, jadikan diri kita ini dai, nanti kan betah dalam agama. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Ini hari 17 Ramadan. Ini kalau di Mekah, itu biasanya di tempat guru saya, Said Muhammad, itu ada peringatan. Bukan peringatan nuzul Quran, peringatan hari Badar. Nah, 17 Ramadan ini perang Badar, di mana Allah telah mendatangkan pertolongan pada umat Islam. Sehingga tidak lama kemudian berbondong-bondong orang masuk Islam setelah Badar. Jadi semalakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Ramadan ini kita doa kepada Allah agar kita ini oleh Allah dibuka hatinya, sehingga
menghabiskan umur yang entah tinggal berapa hari ini nggak tahu, untuk ridha Allah, untuk agama Allah. Insya Allah kan? Inilah pekerjaan yang terbesar. Tidak ada orang yang paling mulia, tidak ada orang yang paling cerdas, tidak ada orang yang paling berpengalaman melebihi yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ilmunya, kecerdasannya, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ini katanya Al-Busiri dalam Qasidah Burdah. Seluruh manusia itu, seluruh nabi, seluruh rasul itu bagaikan seciduk air dibandingkan lautan kalau dibandingkan dengan yang mulia Rasulullah SAW. Ilmunya yang tertinggi, pengalamannya yang tertinggi, naik 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha. Pokoknya nabi kita ini nabi yang tertinggi segala arahnya. Setelah beliau ini dikasih yang tertinggi segala arahnya itu, terus hidupnya untuk apa? Dihabiskan untuk agama dan memperjuangkan agama. Insyaallah kan? Kita harus punya pikir, hidup sekali ini mau apa saya ini? Mau jadi presiden saya. Kalaupun jadi, itu kecil dibandingkan kerjanya Rasulullah SAW. Saya mau jadi raja, umpama bisa gitu ya, itu juga kecil. Itu nanti di akhirat itu semulaikan presiden-presiden itu malu ditanya itu. Kamu dulu di dunia apa? Presiden Indonesia. Berapa lama kamu jadi presiden? Kalau menurut ukuran sini berapa lama? 5 menit. Presiden kalau 5 menit, apa kamu itu? Kamu itu ditipu sama pemilu kamu itu. Presiden kalau 5 menit itu presiden apa? Itu presiden ketoprak itu namanya. Kerja yang sebetulnya itu kerja agama ini semulaikan. Kalau kamu, saya ini konglomerat paling kaya seluruh Nusantara. Harta kamu berapa? Kalau dihitung sini, ya dapat kerikil 1. Kerikil 1 aja kok konglomerat. Kamu itu melarat bukan konglomerat. Kerja yang sebenarnya lah agama. Maka kita pegang kerja ini silakan, insyaallah. Dan kerja ini kerja mulia dan tidak sulit. Semua orang bisa mengerjakan. Sudah menjadi ketentuan Allah. Perkara itu kalau penting malah dimudahkan oleh Allah. Seperti angin itu penting, maka dimudahkan oleh Allah. Nggak usah beli angin itu. Air itu penting, maka dimudahkan oleh Allah. Nasi itu penting, maka dimudahkan. Bukan sulit sekali cari nasi. Kamu nggak usah cari juga makan tiap hari. Tapi kalau yang tidak terlalu penting kayak mobil, itu disulit-sulitkan oleh Allah. Karena ini nggak begitu penting. Orang nggak pakai mobil itu nggak apa-apa sebetulnya, malah sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang punya channel Niat 4 Bulan.